Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Baik, hari ini kita lanjutkan pemateri untuk mabadi fikih juz 4-nya. Kita masuki bab baru. Kemarin kita sudah membahas tentang dimaul mar'ati atau darah-darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan. Sekarang kita membahas al-muharramatu bil hadatsaini, bab baru. Silakan disimak baik-baik dan dimaknani kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muharramatu bil hadatsaini. Al-muharramatu utawi matelaake pira-pira perkara kang den haramake. Al-muharramatu utawi mertelaake pira-pira perkara kang den haramake bil hadatsaini kelawan sebab hadas loro. Hal-hal yang diharamkan karena sedang berhadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Ma yahrumu bil hadasil asghari, ma utawi perkara yahrumu kang haram. Ma utawi perkara yahrumu kang haram bil hadasi kelawan hadas al asghari kang cilik. Ma utawi perkara yahrumu kang haram bil hadasi kelawan sebab hadas al asghari kang cilik. Al awwalu utawi kang awal iku as-sholatu sholat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak balu sholatan bi ghairi tahurin. Layak balu orang nrimo sapa Allah. Layak balu orang nrimo sapa Allah sholatan ing sholat bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci. Sholatan ing sholat bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci. Asane tawi kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamat tawafu bil baiti sholatun. Innamat tawafu angin pestine utawi tawaf. Innamat tawafu angin pestine utawi tawaf. Innamat tawafu angin pestine utawi tawaf bil baiti ing dalem Baitullah. Bil baiti ing dalem Baitullah iku sholatun sholat. Iku sholatun sholat. Asalisu utawi kang kaping telu iku masul mushafi demek mushaf. Iku mashul mushafi demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf liqouli ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala. Liqouli ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu ora kena demek ing mushaf. La yamassuhu ora kena demek ing mushaf. Laya masura kena demek ing mushaf sapa ilal mutahharuna angin pira-pira wong kang suci. Sapa ilal mutahharuna angin pira-pira wong kang suci. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun. La yamassu orang gepok, orang demek. La yamassu orang demek al-qur'ana ing al-Qur'an sapa illa tahirun angin wong kang suci. Sapa illa tahirun angin wong kang suci. Ma yahrumu bil janabat, ma utawi perkara yahrumu kang haram. Apa ma? Ma utawi perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati kelawan sebab junub, jinabat sama saja. Yahrumu haram biha kelawan sebab janabat. Yahrumu haram biha kelawan sebab janabat apa ma perkara. Apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi kelawan sebab hadas al asghari kang cilik. Yahrumu haram biha kelawan sebab janabat apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi kelawan sebab hadas al asghari kang cilik. Wa tazidulan tambah apa janabat, zidulan tambah apa janabat alaihi ing atase watasi tulan tambah alaihi ing atase janabat. Watasi tulan tambah apa janabat alaihi ing atase hadasil asghar. Alaihi ing atase hadasil asghar bi amrani kelawan rong perkara. Bi amrani kelawan rong perkara. Awaluhuma utawi kawitane amrani. Awaluhuma utawi kawitane amrani
iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junuba wala haidu syai'am minal Qur'an. La yaqra'u ora kena maca sapa al-junubu wong kang jinabat. La yaqra'u ora kena maca, la yaqra'u ora kena maca sapa al-junubu wong kang jinabat. Walal haidu lan ora kena maca wong kang haid. Walal haidu lan ora kena maca wong kang haid. Walal haidu lan ora kena maca wong kang haid syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Sanihima utawi kaping pindhone amro ini. Sanihima utawi kaping pindhone amro ini. Sanihima utawi kaping pindhone amro ini. Iku al-muqsu menang fil masjidi ing dalam masjid. Iku al-muqsu menang fil masjidi ing dalam masjid. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karo dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la uhillul masjida haidin wala junubin. La uhillu ora ngalalake ingsun. La uhillu ora ngalalake ingsun. La uhillu ora ngalalake ingsun al masjida ing masjid li haidin maring wong kang haid. Li haidin maring wong kang haid wala junubin lan wong kang jinabat. Wala junubin lan wong kang jinabat. Ma yahrumu bil haidi ma utawi perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kelawan sebab haid. Ma utawi perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kelawan sebab haid. Yahrumu haram bi kelawan sebab haid. Yahrumu haram bi kelawan sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma yahrumu haram bi kelawan sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati kelawan sebab janabat. Bil janabati kelawan sebab janabat. Wa yazitulan tambah apa haid. Wa yazitulan tambah apa haid. Alaiha ing atase janabat. Alaiha ing atase janabat. Bi umurin kelawan pira-pira perkara. Bi umurin kelawan pira-pira perkara. Awaluha utawi kawitane umur. Yang pertama, iku somu poso. Iku asomu poso. Ilang kita idami tumeka pegote darah. Ilang kita idami ketumeka pegote darah. Liqouli Aisyah radhiyallahu anha krana dawuhe Aisyah radhiyallahu anha. Kunna nahidu. Kunna ana sapa kita iku nahidu haid kunna ana sapa ingsun iku nahidu haid sapa ingsun. Kunna ana sapa ingsun iku nahidu haid sapa ingsun. Fanuk maru mongko den perintah sapa ingsun. Fanuk maru mongko den perintah sapa ingsun biqadha isaumi kelawan ngodhoki poso. Biqadha isaumi kelawan ngodhoki poso. Wala nukmaru lan ora den perintah ingsun. Wala nukmaru lan ora den perintah ingsun biqadha sholati kelawan ngodhoki salat. Biqadha sholati kelawan ngodhoki salat. Saniha utawi kaping pindhone umur. Tadi Taniha utawi kaping pindhone umur iku alwat uwati. Iku alwat uwati. Liqaulihi ta'ala karana dawuh Allah ta'ala fa'tazilun nisa fil mahid fa'tazilu nyingkriya sira. Fa'tazilu nyingkriya sira. An-nisaas ing wong wadon, an-nisa ing pira-pira wong wadon. Fil mahidi ing dalam waktu haid. Fil mahidi ing dalam waktu haid. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u agawe sira. Isna'u agawe sira kulla syai'in ing saben-saben suwiji. Kulla syai'in ing saben-saben suwiji ilan nikah angin jima. Ilan nikah angin jima. Ilan nikah angin jima. Salisuha utawi kaping telune umur. Salisuha utawi kaping telune umur iku al istimta'u ngalap seneng. Iku al istimta'u ngalap seneng bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara bainas surati ing dalam antarane udel waruk batilan dengkul. Bainas surati ing dalam antarane udel waruk batilan dengkul. Liqouli sallallahu alaihi wasallam
Karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka iku keduwe sira, laka iku keduwe sira ma utawi perkara, laka iku keduwe sira ma utawi perkara fauqal izari ing dalem sak dhuwure nyamping, ing dalem sak dhuwure nyamping atau jarik. Baik, kita bahas al-muharramatu bil hadasaini, hal-hal yang diharamkan karena hadas dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ma yahrumu bil hadasil asghari, kita masuk pada hal-hal yang diharamkan, artinya tidak boleh dikerjakan bagi orang yang sedang berhadas kecil. Berhadas kecil itu hadas yang bisa disucikan dengan wudhu, dengan tayamum, bukan dengan mandi, ya. Tayamum sebagai alternatif pengganti wudhu jika tidak bisa melaksanakan wudhu. Jadi pada dasarnya hadas kecil itu adalah hadas yang cara bersucinya adalah dengan wudhu. Nah, tayamum ini sebagai alternatif bersuci dari hadas kecil ketika tidak bisa melaksanakan wudhu, baik karena tidak ada air atau karena dalam keadaan tidak sehat. Yang pertama as-sholatu, sholat. Yang pertama sholat. Jadi orang yang berhadas kecil itu tidak boleh melaksanakan sholat karena salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi bagi yang berhadas kecil diharamkan melaksanakan sholat. Kalau mau sholat harus bersuci dulu. Yang kedua tawaf. Nah, kenapa tawaf? Karena tawaf ini menurut Nabi, sesuai dengan sabda Nabi, adalah setara dengan sholat. Jadi dia setara dengan sholat dalam kedudukannya dalam ibadah itu setara dengan sholat sehingga menuntut keadaan yang sama ketika akan melaksanakan sholat, yaitu dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau mau tawaf, kalau sedang berhadas maka harus bersuci dulu. Yang ketiga masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Nah, dari musilal mutahharun ya masuk Qur'an ila tahirun. Jadi bagi yang berhadas kecil ini yang tidak boleh adalah menyentuh dan membawa. Jadi menyentuh tidak boleh, membawa tidak boleh, membaca boleh. Membacanya boleh, tapi tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa. Bagi orang yang berhadas kecil, menyentuh mushaf tidak diperbolehkan, tapi di sini tidak disebutkan tidak boleh membaca. Berarti bisa diambil kesimpulan boleh membaca dalam keadaan hadas kecil, tetapi tidak boleh menyentuhnya. Sekarang mayahrumu bil janabat, hal-hal yang diharamkan dengan sebab junub atau janabat. Nah, ini termasuk hadas besar karena bisa bersucinya adalah dengan cara mandi atau tayamum. Nah, kemarin kita ingat tayamum itu bisa menempati posisinya mandi atau posisinya wudhu jika tidak memungkinkan. Ma yahrumu bil janabat, yahrumu biha ma yahrumu bil hadas al-khori wa tasitu al-yamin. Yang diharamkan bagi orang yang sedang junub, itu adalah semua hal yang diharamkan bagi orang berhadas kecil tadi yang sudah kita bahas, ditambah dengan dua hal. Yang pertama yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tadi tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa. Sekarang juga tidak boleh membaca. Jadi orang hadas besar ini tidak boleh membaca, tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa, sekaligus tidak boleh membaca mushaf atau Al-Quran. Yang kedua al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ini tidak boleh. Orang junub tidak boleh berdiri dalam masjid. Orang haid juga tidak boleh berdiam diri di dalam masjid untuk iktikaf. Nah, bagaimana jika untuk mengajar misalkan mengajar TPQ atau apa? Nah, ini kita lihat intinya dari pelarangan ini, yaitu untuk memuliakan masjid yang pertama, yang kedua kalau untuk orang haid agar tidak mengotori masjid. Nah, maka bagaimana agar mengajarnya tidak di dalam masjid, tidak di dalam tempat yang dipersiapkan untuk melaksanakan sholat. Nah, bisa saja pindah ngajarnya di teras atau di halaman. Nah, itu masih ada yang memperbolehkan kalau
dia berada di luar tempat yang dikhususkan untuk sholat. Karena masjid itu di dalam ada ruangan yang khusus untuk sholat, untuk melaksanakan sholat itu di dalam itu. Nah, kemudian ada terasnya, biasanya ada halamannya. Nah, itu di situ. Oke ya, sekarang mayahrumu bil haidi. Sekarang hal-hal yang diharamkan bagi orang sedang haid. Nah, ini terkhusus untuk perempuan. Terkhusus untuk perempuan dan termasuk hadas besar haid ini ya. Yahrumu bima yahrumu bil janabah wa yazidu alaiha bi umur. Hal-hal yang diharamkan bagi orangnya haid adalah segala hal yang diharamkan bagi orang janabat tadi, orang junub tadi yang sudah kita bahas tadi, barusan kita bahas tadi, wa yazidu alaiha bi umur. Kemudian ditambahkan beberapa hal. Yang pertama, puasa sampai berhentinya darah. Jadi orang haid itu tidak boleh berpuasa, dilarang berpuasa. Nah, sabda dawuhnya kolanya dari Aisyah, kunna nahidu fa nu'maru bi qadha'i shaum wa la nu'maru bi qadha'i shalat. Nah, ini adalah perintah Nabi kepada Aisyah yang bisa dijadikan landasan hukum. Nabi melarang Aisyah untuk ketika mengatakan pada Aisyah untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Maknanya tidak boleh berpuasa. Karena kenapa harus diqadha kalau sudah berpuasa seperti itu. Nah, tapi larangan puasa ini harus diqadha, diganti di hari yang lain. Sedangkan sama-sama hal yang wajib dilaksanakan yaitu sholat itu tidak perlu diqadha. Kalau sholat tidak perlu diqadha. Ketika orang haid itu kan dilarang sholat, juga dilarang puasa. Nah, yang diqadha itu puasanya saja, tidak perlu sholatnya juga ikutan diqadha karena itu sangat memberatkan. Misalkan saja kalau puasa kan 1 hari ya utuh bergandengan terus gitu kan. Kalau sholat misalkan 1 hari 5 waktu. Nah, kalau kita haidnya 7 hari misalkan, kan banyak yang harus kita qadha. 7 kali 5 ada 35 waktu yang harus kita qadha. Nah, maka sholat itu tidak harus diqadha ketika kita sedang haid. Meskipun dilarang sholat, kita tidak harus mengqadha sholat itu. Yang harus diqadha adalah puasanya saja. Yang kedua, wat'i itu jima atau berhubungan badan. Nah, ini seorang haid dilarang melakukan wat'i ini, hubungan badan. Nah, karena haid ini adalah wilayahnya perempuan, sedangkan berhubungan badan itu pasti ada partnernya, maka mengajak orang haid berhubungan badan pun tidak diperbolehkan. Nah, karena hubungan badan ini kan melibatkan dua pihak. Nah, ini meskipun yang dilarang di sini disebutkan adalah perempuannya karena sedang haid, tapi yang mengajak itu secara otomatis juga tidak diperbolehkan, diharamkan juga. Yang ketiga yaitu istimta bima baina surah wa rukbah. Ini tidak sampai pada berhubungan badan, tetapi istimta itu mencari kesenangan ma baina surah wa rukbah, dengan sesuatu yang ada di antara surah, pusar dan lutut. Nah, karena sudah dibatasi wilayahnya ini, maka selain wilayah ma baina surah wa rukbah itu diperbolehkan istimta ya, bukan jima atau wat'i. Istimta itu mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Nah, tapi yang tidak diperbolehkan adalah wilayah ma baina surah wa rukbah. Jadi selain itu diperbolehkan. Baik, untuk materi hari ini saya kira itu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami, silahkan nanti disampaikan, sebisa mungkin akan saya jawab. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.